Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani dari kelas manajemen 20A. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang model indeks tunggal. Apa sih model indeks tunggal? Model indeks tunggal merupakan analisis yang dikembangkan oleh William Sharp pada tahun 1963 dengan tujuan menyederhanakan perhitungan pembentukan portofolio dari teori model Markowitz yang dianggap cukup rumit karena melibatkan banyak varian dan kovarian. Selanjutnya yaitu konsep dasar model indeks tunggal. Komunitas investasi berdiskusi tentang risiko, tetapi tidak ada standar khusus untuk ketentuan yang mana hal tersebut lazim terjadi pada awal tahun 1950-an. Risiko berarti ketidakpastian hasil di masa depan. Untuk mengevaluasi risiko atau mencegah risiko, investor perlu membuat model portofolio sederhana untuk mengukur variabel risiko. Di bawah seperangkat asumsi yang dapat diterima, variasi tingkat pengembalian adalah ukuran risiko portofolio yang relevan. Markowitz mengembangkan formula untuk memperkirakan varians portofolio karena varians adalah ukuran risiko. Adapun model Markowitz didasarkan pada sejumlah sudut pandang tentang perilaku investor. Yang pertama, investor mengoptimalkan satu periode utilitas yang diproyeksikan dan kurva utilitasnya menunjukkan kegunaan marginal kekayaan yang jatuh. Yang kedua, investor mengevaluasi setiap opsi investasi menggunakan distribusi probabilitas pengembalian yang diharapkan di beberapa periode holding. Yang ketiga, berdasarkan variabilitas pengembalian yang diprediksi, investor memperkirakan risiko portofolio. Yang keempat, kurva utilitas hanyalah fungsi dari pengembalian yang diantisipasi dan varians dari pengembalian yang diharapkan, karena basis investor secara eksklusif didasarkan pada pengembalian dan risiko yang diharapkan. Yang kelima, investor lebih memilih pengembalian yang lebih tinggi daripada pengembalian yang lebih rendah untuk jumlah risiko tertentu. Artinya, satu aset atau portofolio aset dinilai efisien berdasarkan estimasi ini. Jika belum ada aset ataupun portofolio lain yang memberikan return yang diprediksi lebih baik dengan risiko yang sama. Selanjutnya yaitu Markowitz. Mengingat sejarah teori portofolio modern sebagai landasan, Markowitz memecahkan penelitian tentang optimasi portofolio dalam pencariannya. Ia menemukan bahwa implementasi Markowitz model jauh lebih memakan waktu dan lebih banyak kompleks dengan jumlah perkiraan yang diperlukan. Model Markowitz mempunyai dua kelemahan. Yang pertama, model membutuhkan sejumlah besar perkiraan untuk mengisi matriks covariance. Yang kedua, model tidak menyediakan pedoman untuk peramalan risiko keamanan premi yang penting untuk membangun yang efisiensi perbatasan aset risiko. Identifikasi perbedaan ini dengan mencoba mengembangkan model indeks sederhana untuk portofolio. Selanjutnya, William Sharp. Di mana adanya upaya William Sharp untuk menyederhanakan model Markowitz menghasilkan pengembangan single model index yang secara substansial mengurangi datanya dan persyaratan komputasi Sharp. Model yang disederhanakan mengasumsikan bahwa fluktuasi dalam nilai saham relatif terhadap saham lain tidak tergantung pada karakteristik kedua sekuritas tersebut sendiri. Hubungan antara sekuritas hanya terjadi melalui hubungan individu mereka dengan beberapa indeks aktivitas lain. Di sini terdapat rumus sistematis yaitu RIT dikurangi RF sama dengan alpha I ditambah beta I dikali RMT dikurangi RF ditambah EIT dikurangi N dikali 0 delta kuadrat I, di mana RF yaitu tingkat bebas risiko, RIT yaitu kembali ke saham I saat periode T, sedangkan RMT artinya pengembalian portofolio pasar saat periode T, dan alpha I yaitu saham alpha atau pengembalian abnormal, sedangkan beta I yaitu saham beta atau responsif terhadap pengembalian pasar. Selanjutnya yaitu kegunaan model indeks tunggal. Yang pertama, model indeks tunggal menyediakan alat paling sederhana untuk menghitung kekuatan yang mendorong pengembalian aset. Kegunaan yang kedua yaitu model indeks tunggal membantu
kita mendapatkan portofolio yang optimal untuk aset alokasi dengan mengurangi masukan yang diperlukan untuk prosedur pemilihan portofolio Markowitz. Contoh soal. Di sini ada sebuah contoh, diketahui expected return dari indeks pasar adalah 15%. Bagian dari expected return suatu sekuritas XYZ yang independen terhadap pasar A adalah 4% dan beta sebesar 0,50 namun memiliki return realisasi sebesar 26%. Pertanyaannya, berapakah expected return sekuritas XYZ? Kita jawab di sini rumusnya ER sama dengan A plus beta dikali E dikali RM. A-nya di sini terdapat 4% ditambah betanya 0,50 sedangkan si RM-nya itu ada 15%. Jadi rumusnya A plus beta ERM sama dengan 4% ditambah 0,50 dikali 15% dan hasilnya 16,50%. Nilai pengembalian yang direalisasikan berdasarkan model indeks tunggal adalah RI sama dengan 16,50% plus EI seperti yang ditunjukkan. Akibatnya kesalahan estimasi atau EI adalah sebesar 26% dikurangi 16,50% sama dengan 9,50%. Jika nilai pengembalian yang direalisasikan sama dengan nilai pengembalian yang diproyeksikan, investor telah secara akurat memperkirakan pengembalian yang diharapkan. Jadi untuk kesimpulannya yaitu pada means variance model ada dua kelemahan di dalamnya. Yang pertama, kita harus memperkirakan sejumlah besar variabel untuk membangun portofolio dengan jumlah sekuritas yang cukup. Yang kedua, nilai koefisien korelasi sangat berpengaruh saat menghitung resiko portofolio. Dari koefisien korelasi pada saat sekarang. Akibatnya, model indeks tunggal digunakan untuk mencoba memecahkan masalah ini. Model indeks tunggal didasarkan pada gagasan bahwa jumlah keuntungan portofolio pasar mempengaruhi tingkat keuntungan sekuritas. Menggunakan model indeks tunggal dapat mengurangi jumlah variabel yang akan dihitung dengan menghilangkan persyaratan untuk memperkirakan koefisien korelasi ketika menghasilkan standar deviasi portofolio. Beta adalah variabel yang juga relatif stabil. Sejarah beta dapat digunakan untuk meramalkan beta masa depan dengan benar dengan beberapa penyesuaian. Akhirnya, beberapa elemen dasar dapat diidentifikasi membuat perhitungan beta di masa depan dengan mudah. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.